Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari firman. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang kusembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, selamat Sabat pemirsa yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali pada Sabat pagi ini dalam seri Renungan Pagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Pengasih, kami puji muliakan Engkau pada pagi Sabat ini untuk segala berkat dan kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang minggu bekerja kami dan kembali mempertemukan kami bersama dengan seluruh pemirsa pada pagi Sabat yang indah ini untuk mendengarkan Engkau melalui firman-Mu. Kami siap membuka hati kami, urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan sehingga kami dapat memahami firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan pagi kita pada pagi hari ini, Sabat 15 Juni 2024 yang berjudul Pembebas yang Kuat dan Perkasa. Ayat renungan kita terdapat di dalam Mazmur 32 ayat 7 yang berbunyi, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita harus berjaga-jaga di setiap sisi dan dengan tekun melawan tuduhan-tuduhan tersembunyi dan tipu muslihat iblis. Dia telah mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan menipu ribuan orang dan membawa mereka tertawan. Keuntungan yang dia ambil dari ilmu pengetahuan tentang pikiran manusia sangat luar biasa. Di sini seperti ular, tanpa disadari dia menyusup untuk merusak pekerjaan Tuhan. Mukjizat dan karya Kristus akan ia tampilkan sebagai hasil keterampilan dan kekuatan manusia. Jika dia melakukan serangan terbuka dan berani terhadap kekristenan, itu akan membuat orang-orang Kristen yang berada dalam kesusahan dan penderitaan datang di kaki penebusnya. Dan pembebasnya yang kuat dan perkasa akan menyebabkan musuh yang berani itu melarikan diri. Karena itu, dia mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan bekerja atas pikiran untuk memikat mereka dari satu-satunya jalan yang aman dan benar. Saya diarahkan pada kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui Musa ketika Tuhan mengirimnya ke hadapan Firaun. Setan memahami apa yang harus dia lakukan dan dia sudah siap siaga. Dia tahu betul bahwa Musa dipilih Allah untuk mematahkan kuk perbudakan atas anak-anak Israel, dan bahwa dalam pekerjaannya dia membayangkan kedatangan pertama Kristus untuk mematahkan kuasa setan atas
keluarga manusia dan membebaskan mereka yang dijadikan tawanan oleh kuasanya. Setan tahu bahwa ketika Kristus akan muncul, perkara-perkara besar dan mukjizat akan dilakukan olehnya, agar dunia tahu bahwa Bapa telah mengutus Dia. Setan gemetar karena kekuatannya. Dia berkonsultasi dengan para malaikatnya bagaimana menyelesaikan suatu pekerjaan yang harus mencapai dua sasaran. Satu, untuk menghancurkan pengaruh pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui hambanya Musa dengan bekerja melalui agen-agennya. Dan dengan demikian memalsukan pekerjaan Tuhan yang sebenarnya. Dua, untuk mengerahkan pengaruh melalui pekerjaannya, para ahli sihir akan menjangkau segala zaman dan menghancurkan dalam pikiran banyak orang yang benar-benar percaya akan mukjizat-mukjizat dan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan oleh Kristus ketika Ia datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa kerajaannya akan menderita karena kuasa yang dia pegang atas umat manusia akan tunduk kepada Kristus. Tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban itu dilakukan melalui Musa untuk meyakinkan Firaun bahwa akulah aku. Yang Agung mengutusnya untuk memerintahkan Firaun agar membiarkan Israel pergi supaya mereka dapat melayani Dia. Tertulis di dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 290 sampai 292. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan lebih dalam bagaimanakah Roh Kudus membantu saya bersiap menghadapi serangan jahat iblis. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terima kasih pada pagi Sabat yang indah ini, waktu kami boleh bersekutu bersama seluruh pemirsa untuk mengenal Engkau melalui firman-Mu. Bapa, kami butuh kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami supaya kami boleh mengimani setiap firman yang kami dengarkan dan kami boleh meyakini Engkau adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang berkuasa, yang mengendalikan dunia ini dan juga yang mengendalikan hidup kami. Bapa, kendalikanlah hidup kami di saat kami akan berbakti, memuji dan memuliakan nama-Mu pada Sabat ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan yang melembutkan hati kami, menerima setiap benih-benih firman kebenaran yang ditaburkan, dan firman itu boleh tumbuh subur di dalam hati kami, boleh kami bagikan kepada orang lain, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, seraya mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena kami hanya berdoa di dalam nama yang indah, Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.